Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun saya dulu ya. Sungguh indah Pulau Penyengat, tempat orang pergi mengaji. Karena salam saya tadi disambut kurang semangat, kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama mari sama-sama kita menjaga puji dan syukurkan Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Serangkaian acara launching gerakan wakaf uang dan keris bagi ASN dan tenaga pendidik serta masyarakat di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya salam dan salam pun yang kita besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu, yang kami hormati pimpinan Bank Syariah Indonesia Persero Tbk atau Bapak, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuan Batu yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuan Batu, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Labuan Batu, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Al-Wasliyah Kabupaten Labuan Batu atau yang mewakili, yang kami hormati Pimpinan Cabang PCNU Kabupaten Labuan Batu, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Kepala Seksi Pimpinan Pondok Pesantren, Pendidikan di Pondok Pesantren, sekaligus pelaksana tugas Seksi Pendidikan Madrasah. Kemudian juga kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keamanan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu yang turun mensupport acara kita, launching kita pada hari ini, sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada Bapak Dr. Mustafa Kamal calon sudah memfasilitasi semua acara ini, sehingga walaupun dalam keadaan rintik-rintik hujan kita tetap bersemangat. Kemudian juga yang kami hormati seluruh hadirin dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan, kami laporkan bahwasanya acara kita ini sebagai dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang gerakan wakaf uang bagi ASN, tenaga pendidik, dan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama. Kita berharap agar gerakan wakaf uang ini merupakan sosialisasi dapat lebih bermasyarakat, sehingga wakaf uang, kalau yang selama ini kita ketahui ada wakaf dalam bentuk harta benda mati, ini dalam bentuk wakaf uang
bisa lebih dimasyarakatkan dan dapat lebih dipermudah lagi dengan adanya keris barcode yang sudah disiapkan. Kemudian juga kami masih menunggu keris dari Bank Syariah Mandiri, karena mohon maaf agak terlambat pula kami yang buka rekeningnya. Jadi mudah-mudahan saja acara kita ini dapat berjalan dengan baik dan gerakan wakaf uang ini dapat berjalan lancar, dan wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu bisa lebih dimasyarakatkan, bukan hanya di lingkungan saja Kementerian Agama, tapi juga kepada masyarakat sekitar kita. Kemudian juga kami mohon maaf jika ada yang kurang pas di dalam acara kita ini. Sebagai panitia, lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman MTS Satronto Prapat sesuai dengan undangan yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu beserta seluruh pejabat struktural Kemenak yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dari Bank Syariah Indonesia yang juga sudah hadir, Bapak yang mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuan Batu, kami dari kantor Basnas Kabupaten Labuan Batu menyambut baik kegiatan ini yang sudah digagas oleh kantor Kementerian Agama, sehingga selama ini kita mengetahui bahwa kita berwakaf itu hanya dengan uang tunai, tapi dengan perkembangan zaman kita sudah lebih dipermudah, bisa dengan menggunakan kris atau barcode. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita sekalian, dan hasilnya nanti tentu akan lebih bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu. Kami mengharapkan kiranya hasil daripada gerakan ini nanti bisa juga disalurkan ke kantor Basnas Kabupaten Labuan Batu untuk lebih kita salurkan kepada mustahik yang ada di sekitar kita. Inilah barangkali sambutan yang dapat kami sampaikan. Di atas perhatian kita sekalian kami ucapkan terima kasih, dan di atas segala kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilakan.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa dipantuni kurasa ini dulu. Pergi ke sawah menanam padi. Padi ditanam di pagi hari. Jawablah salam saya sekali lagi agar terjalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini Pak Haji Farhan, andai kata tak kuat menjawab kedua kali, pantun lagi. Tapi sudah kuat tadi, kita padakan. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahu alazim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat mengikuti kegiatan launching wakaf uang tunai yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu mendukung kegiatan ini. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu, Bapak Kosbak TU, kemudian yang saya hormati seluruh Kepala Seksi, penyelenggara, dan juga Bapak Kepala BSI dan Rapat, Ketua Basnas, Ketua Ormas-Ormas Islam, lengkap ada 3 di sini, yaitu mulai dari Ajamtul Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Berikutnya yang saya hormati ada juga bersama dengan kita Bapak Ketua, Kepala Madrasah, Bapak Ketua Pokjawas, dan seluruh yang berhadir pada kesempatan ini. Wabil khusus kepada Kepala Madrasah MTS 1 sebagai tempat kita dalam acara ini. Ini Pak Kosbak TU sebagai ketua MUI ini. Jadi kalau sebagai ketua MUI agak panjang ini, karena penasehat. Dalam kesempatan ini saya tadi menyampaikan atau membacakan Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 7. Saya ulang sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada engkau, dan keburukan yang engkau lakukan pun akan kembali kepada engkau. Yang patut kita garis bawahi adalah kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada engkau. Tentu apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan balasannya, manfaatnya, apakah dalam waktu yang dekat atau mungkin waktu yang lama, atau bisa jadi nanti sesudah kita tiada. Karena pada hakikatnya wakaf ini adalah amal jariah yang tidak terputus-putus, yang terus kita dapatkan manfaatnya.
Jadi tentu ini adalah satu nilai yang besar yang bisa kita manfaatkan. Saya ingin menyampaikan ada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan pernah umat-umat sebelum kamu, kata Rasulullah, ada 3 orang yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian ketika mereka itu lelah, capek, kemudian mereka memutuskan untuk istirahat. Dan mereka melihat ada gua. Lalu mereka pun memutuskan untuk istirahat di dalam gua. Setelah mereka masuk di dalamnya, tak lama kemudian rupanya runtuh gunung yang di dekat gua, sehingga sebahagian daripada reruntuhan itu menutup pintu gua. Kemudian mereka pun berusaha untuk keluar, tetapi tidak ada pintu yang bisa mereka keluar. Pada akhirnya mereka bertiga bermufakat. Tidak ada cara lain kecuali berdoa kepada Allah sembari menyampaikan amalan apa yang bisa diandalkan sehingga Allah kasihan, sehingga Allah membukakan pintu gua ini. Lalu yang pertama berdoa kepada Allah sembari mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku selama hidupku selalu memberi susu kepada ayah omakku. Kemudian suatu waktu aku pergi dalam urusan, kemudian terlambat pulang, maka aku pun pulang ke rumah melihat ayah omakku sebelum tidur tadi sudah ternyata tertidur. Yang biasanya kuberikan kepada mereka susu sebelum tidurnya. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ini adalah satu kebaikan, maka mohonlah kiranya ya Allah, terbukalah pintu gua ini. Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku sesungguhnya mencintai seorang wanita, anak pamanku sendiri, tetapi dia tidak mau kepadaku. Tetapi suatu waktu dia membutuhkan bantuanku dan dia meminjam atau mengutang uangku sembari mengatakan, kalau dikasih pinjaman silakan nikmati apa yang ada pada diriku. Kemudian ketika itu aku sadar bahwa Allah selalu memperhatikan apa yang kubuat. Aku pun tidak mau melakukannya. Kemudian ya Allah, kalau itulah bisa menjadi amal dan menolongku, kiranya tolonglah terbuka pintu gua ini. Ditolak pintu gua, terbuka sedikit lagi, tetapi belum bisa juga keluar. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, selama hidupku aku adalah orang yang pengusaha. Kemudian sembari aku berusaha, karyawanku begitu banyak. Kemudian setiap tanggal 1 kuberikan gaji mereka. Tetapi ada satu di antara mereka menitipkan gajinya kepadaku. Sembari aku pun menyimpan gajinya, dan ternyata beberapa bulan kemudian orang itu pun pergi, tidak tahu lagi kemana himbanya. Kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi dia
menanyakan gajinya. Kemudian kukatakan, gajimu sudah kubelikan kerbau, kubelikan unta, kubelikan kambing, kubelikan kebun. Maka itulah yang di sana itu, yang banyak itu adalah gajimu yang sudah kukembangkan sebagai bentuk daripada apa yang menjadi usaha. Maka orang itu pun mengambil semuanya, mulai dari untanya, kemudian kambingnya, kebunnya, dan seterusnya. Kemudian dia katakan kepada Allah, ya Allah, andai kata ini adalah suatu kebaikan dan merupakan kejujuranku, maka tolonglah bukakan pintu gua ini ya Allah. Tiga-tiganya menolak pintu gua. Dengan izin Allah pintu gua terbuka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat, dan tentu ini adalah berkaitan dengan acara kita ini, di mana ketika kita melakukan kebaikan saat ini, bahwa itu nanti akan dapat menolong kita. Jadi kalau hari ini kita berwakaf dengan uang tunai, apakah langsung kita berikan atau lewat seperti yang disampaikan tadi ada kris? Nah, ini pada waktunya nanti akan memberikan manfaat atau fadilah daripada kebaikan yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada kita yang terus menerus, ya, kita dapatkan kebaikannya, baik hidup di dunia apalagi nanti di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Mudah-mudahan acara ini berjalan baik dan uang-uang tunai yang diwakafkan kiranya berkah, bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Labuhan Batu pada khususnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, binasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi semua berpantun, saya coba juga berpantun. Pergi ke laut memancing ikan. Ikan didapat pakai sampan. Launching wakaf hari ini dimulai. Semoga amal jariah terus mengalir dan bermanfaat. Satu lagi, jalan-jalan ke pasar pagi, beli sayur di pasar kaget. Launching wakaf tunai kita selingi, agar harta berkah, nasib jadi meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keluangan waktu di tengah-tengah kesibukan kita dalam tugas kita. Kita diberi Allah waktu luang dan bisa hadir kemari. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan
karena junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Yang hadir bersama kita hari ini adalah Bapak Haji Muhammad Sofyan, MA. Hormat yang sama kepada pimpinan-pimpinan Ormas. Hadir bersama kita Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, walaupun yang berhadir ini sekretaris, Bapak Asnan Ritonga Siregar. Ketuanya belum dilantik, begitu kan? Ada juga pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Haji Johan. Hadir juga bersama kita pimpinan daerah Al-Jamiyatul Wasliyah. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Muhajir. Bil khusus orang tua kita, pimpinan Basnas Kabupaten Labuhan Batu, Bapak Haji Samsir, dan mitra kita yang membiayai kita dan tempat kita bekerja sama dan banyak uang adalah pimpinan PT Bank BSI Cabang Rantau Perapat beserta rombongan. Hormat yang sama pada seluruh pejabat struktural di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Hadir bersama kita Bapak Kasubag Tata Usaha, Kasih Bimas Islam, penyelenggara Zakat Wakaf, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang sekaligus Kasih Pendidikan Madrasah, Kasih Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Islam, dan para kepala kantor urusan agama kecamatan. Ini hadir semua ini. Yang bilah barat ada dari pinggir duluan. Hadir. Rantau utara, rantau selatan, bilah hulu. Izin menikahkan. Pangkatan ada, walaupun mewakili bilah hilir, iya. Panai hulu nggak ada. Panai tengah, panai hilir tidak ada. Ketua Pokjawas dan para pengawas yang berhadir, pengawas madrasah, pengawas PAI, dan para kepala-kepala madrasah. Kita mulai dari yang di Kepalaman hadir ya. Kepala MTSN 1 selaku Sohibul Bait, MTSN 2 hadir, MTSN 3 hadir, Min 1 nggak datang. MTSN Min 2, Min 3, Min 4, Min 5, berarti satu yang tidak berhadir. Bil khusus para yang menangani daripada dan membantu kita dalam BPPJH, ya itu dalam hal sertifikat halal ada bersama kita, serta para pegawai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, mulai dari penyuluh, penghulu, guru, dan staf yang berhadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu lagi pada kesempatan ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang langsung ditangani oleh penyelenggara zakat wakaf. Kita tak menyangka persiapan hari ini kita minta hanya sesederhana mungkin, apalagi sudah di penghujung tahun.
di penghujung tahun itu Pak Ketua Basnas, tidak ada lagi uang. Ini sudah bulan 10, tinggal bulan 11. Bulan 12 itu sudah habis. Tetapi penyelenggara zakat wakaf bisa membersamai dan mengajak bekerja sama para kakua. Dan juga Sohibul Bait MTSN 1. Yaitu laporan Ketua Basnas. Tanpa melibatkan seluruh kepala madrasah, gitu Pak. Iya kan? Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini di madrasah ini bagi yang sudah berpartisipasi dan kita semua yang berhadir, kiranya Allah hitung sebagai hitungan amal ibadah. Bil khusus anak-anak kami yang hadrah dan juga petugas yang disampaikan tadi sebagai pembaca Al-Quran dan kita yang berhadir di sinilah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipatlah gandanya. Kalau berlipat ganda masih sekali, ini berlipat-lipat ganda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama, kegiatan ini digelar dan digagas di Sumatera Utara bukan kali pertama, tetapi sudah ada beberapa kabupaten kota yang melakukan hal ini, tetapi belum semua. Kalaupun bukan kita yang pertama, tetapi kita bukan yang terakhir. Mengingat bahwa edaran menteri tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia, mengenai wakaf uang adalah bagian dari perintah. Perintah untuk kita bukan untuk kesesatan, tapi perintah untuk kemaslahatan kita. Perintah untuk bagaimana membagi rezeki kita. Kalau andainya selalu kita katakan inilah bagian dari amal jariah kita, seperti apa yang disampaikan oleh dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Kalau untuk berwakaf tanah, wakaf ini kan pada dasarnya menyerahkan sesuatu yang sifatnya berhenti, tidak bergeser. Kalau zakat bergeser, diberikan oleh muzaki dan diserahkan kepada yang mustahik. Kita orang kaya, orang yang mempunyai kelebihan rezeki, apabila sudah sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakat. Kepada siapa? 8 asnaf yang berhak menerimanya. Berbeda dengan wakaf. Wakaf itu tidak ada penerima 8 asnaf, tapi diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tidak disebut khusus kepada fuqara'i wal masakin, tidak. Tapi bolehkah mereka menerima manfaat dari wakaf? Boleh. Tapi kalau zakat, bolehkah anak yatim menerimanya? Nggak boleh. Karena 8 asnaf itu tak ada namanya. Tetapi digolongkanlah mereka ke dalam 8 asnaf. Itu kata Al-Quran. Jangan kita pandai-pandai. Bolehkah janda menerima zakat? Dalam Al-Quran nggak boleh. Tapi kalau kebetulan seorang janda yang tua renta adalah fuqara'i wal masakin, boleh. Bukan karena jandanya, tapi karena fuqara'i wal masakin. Bolehkah lembaga suatu masyarakat menerima zakat? Boleh. Karena mereka bagian dari untuk kemaslahatan yang disebut sabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Kalau wakaf adalah bagaimana bermanfaat untuk umat. Nah, jadi asumsi kita
Mari kita sama-sama menyisihkan dari sebagian rezeki kita. Tak bisa kita melontarkan 10 hektar tanah untuk membangun masjid, membangun tempat umum atau apapun namanya. Maka melalui wakaf uang, melalui kiris juga, akhirnya kita bisa ikut berhimpun di sana dana kita. Dan menurut fatwa MUI juga ini benar, boleh. Berarti kita tinggal mengikut saja. Inilah bagian ini yang mau kita launchingkan hari ini. Khususnya kita belum bisa menyampaikan kepada publik semuanya ini. Karena saya mengajak khususnya ASN Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu ditambah dengan mitra-mitra kita yang bagian dari organisasi kemasyarakatan yang mereka lebih banyak anggotanya dan banyak jamaahnya, baik NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, bisa mengajak bagaimana mereka bisa berwakaf uang melalui uang tunai ataupun lewat QRIS. Inilah harapan kita. Maka kemarin saya sampaikan ketika di apel Hari Kesadaran Nasional di 17 Oktober, seluruh pejabat Kemenak ya minimalnya lah mewakafkan uang 500.000 rupiah, mulai dari kepala seksi penyelenggara, kepala KUA, kepala madrasah. Silakanlah berwakaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sofyan tadi, andaikan kita terbentur di suatu hambatan, ya Allah berilah jalan untuk ini. Karena minimal aku pernah mengajak pejabat Kemenak, para kepala madrasah, para KUA, ya kan, untuk berwakaf. Kalau ada kebaikannya mudahkan urusannya, ya Allah, kan tinggal itu nih. Kita Pak Ketua MUI kan. Nah, jadi kalau ternyata sudah berwakaf, begitu ada terbentur, kalaupun nanti berdoa, ini ada kebaikannya, waktu itu kami launching uang apa? Wakaf uang. Itu adalah bagian dari hartaku. Halal lagi baik. Kalau itu baik, ya Allah, beri aku pertolongan. Itu aja doanya. Karena apa disampaikan Ketua MUI tadi benar. Paling tidak kan itu yang membuat kita sadar dan membuat kita akhirnya, oh iya, ternyata wakaf ini bukan untuk dihilang-hilangkan, tapi ini dihimpun melalui Kementerian Agama lewat wakaf uang dan juga atau lewat QRIS. Kami kira ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua warga Kementerian Agama dan orang-orang tua kami, para pimpinan ormas. Kami juga tak bisa bekerja kepada seluruh masyarakat di Labuhan Batu ini. Kami yakin dan percaya para pimpinan ormas, ketua NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, ini jamaahnya di tengah-tengah masyarakat Labuhan Batu ini hampir 90% mereka ikut kepada ormas, baik itu melalui kadernya maupun simpatisannya. Yang bisa menyampaikan itu adalah para pengurus-pengurus ormas. Nah, mudah-mudahan lewat wakaf uang ini kita bisa meningkatkan amal jariah kita seperti apa yang kita ketahui. Kami kira tak terlalu banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini, khususnya para ASN Kementerian Agama, mari kita ikuti apa yang sudah menjadi perintah dari Menteri Agama lewat edarannya, dan kita mengajak saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di Labuhan Batu, mudah-mudahan bisa meningkatkan amalnya dari wakaf uang yang kita gagas ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut terkait dalam kegiatan ini, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Khususnya juga kepada anak-anak kami. Semoga kiranya kegiatan kita ini memberi manfaat bagi kita
dan memberi penerangan dan juga berkah terhadap madrasah ini, terhadap Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Labuhan Batu ini. Barangkali mari sama-sama kita launching ini bersama pimpinan ormas. Ini tadi ada katanya pelepasan balon dan sekaligus memukul drum band sebagai tanda bahwa wakaf uang telah kita launching di Kabupaten Labuhan Batu lewat Kementerian Agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di atas kekurangan dan keterbatasan, mohon ampun pada Allah dan mohon maaf kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching wakaf uang dan kiris Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, kita launching secara bersama-sama dengan melepas balon dan memukul beluk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih tepuk tangan yang meriah seperti balon yang dilepaskan. Harapan baru, wakaf adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setiap harta yang diwakafkan adalah mimpi yang dilepas untuk kebaikan. Selanjutnya foto bersama